Baik, selamat siang Dr. Gurmet, Dr. Erik. Kita mulai, Dok. Siang, Heri. Assalamualaikum, Dr. Heri. Ya, Dok. Kita mulai ya, Dok. Ya, silakan, Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman sejawat sekalian. Alhamdulillah kita pada pagi menjelang siang hari ini kita akan masuk pada simposium yang ke-9 dengan tema The Role of N-acetylcysteine as Antioxidant in COVID-19, a New Paradigm. Teman-teman sejawat sekalian, kita ketahui bahwa COVID-19 sekarang masih menjadi kendala yang sangat luar biasa. Berbagai macam terapi sedang dalam trial, penelitian. Kita akan melihat apa saja hal-hal update pada COVID-19 ini dan bagaimana peran acetylcysteine dalam terapi COVID-19. Kita bersyukur pada hari ini kita bersama 2 orang narasumber yang sangat ahli di bidang ini. Yang pertama, kita akan bersama dengan Dr. Erik Daniel Tenda dan juga Dr. Gurmet. Saya akan membacakan kurikulum vitae untuk speaker pertama, Dr. Erik. Dr. Erik Daniel Tenda menyelesaikan pendidikan dokter umum di Universitas Dr. Samratulangi pada tahun 2004. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalam selesai di Universitas Indonesia pada tahun 2012. Dan kemudian setelah itu beliau melanjutkan banyak fellowship di bidang interventional pulmonologi pada tahun 2013 sampai 2015, mulai di Malaysia, Thailand, Netherlands, dan di London. Kemudian beliau baru menyelesaikan pendidikan PhD di Royal Brampton Hospital pada tahun 2020. Sehari-hari Dr. Erik ini banyak menangani kasus-kasus COVID-19, banyak juga melakukan berbagai penelitian terkait COVID-19. Kita akan melihat, beliau akan menyampaikan pada hari ini dengan topik An Update Guideline of COVID-19 Treatment. Pak Dr. Erik, silakan Dok, dimulai presentasinya Dok. Ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Heri. Sebentar, saya izin share screen. Ya. Ya. Mudah-mudahan slide saya sudah terlihat ya, Dr. Heri. Jelas, Dok. Baik. Terima kasih. Saya izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para guru-guru besar, dokter, teman sejawat sekalian. Di pagi hari ini, walaupun libur, saya rasa ini kesempatan yang paling baik justru ya, karena kita bisa, mungkin sebagian besar ada di rumah, dan bisa sama-sama berbagi pengalaman mengenai manajemen COVID-19 yang baru. Saya yakin sebelum saya memulai presentasi ini, banyak dari prof dan dokter yang pasti sudah lebih berpengalaman dari saya, yang juga sudah banyak pastinya membaca dan mengikuti perkembangan terbaru dari COVID-19. Ada satu statement yang kemudian sangat menarik sebelum saya memulai, bahwa COVID-19 is a evolving science ya, yang kemudian bisa berubah, bahkan setiap hari ada perubahan begitu ya. Walaupun not per se untuk manajemen, tapi dari segi informasi, dari segi pendekatan klinis dan lain-lain, ini terus berubah sepanjang kita memasuki pandemi sejak 1,5 tahun lebih yang lalu. Jadi ini pandemic timeline yang selalu ada di slide kedua saya setiap kali saya mulai webinar gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa we've been here udah lama gitu ya, udah 1,5 tahun gitu. Banyak yang kemudian suka nanya, baik dari keluarga atau teman-teman, kapan ini bisa selesai. I think hanya Allah dan Tuhan yang mengetahui begitu ya. Tapi what best that we can do adalah kemudian bisa terus mengupdate ilmu kita gitu ya, dan terus melakukan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Jadi dari mulai tanggal 31 Desember 2019 up to sampai sekarang ini bulan Agustus,
Kita udah tahu sekali yang paling baru ini banyak perkembangan terkait variant of concern, dan juga udah ada statement yang mengenai COVID-19 terkait dengan varian Delta. Ini COVID-19 situations ini, mohon maaf, ini 8 Agustus 2021, terakhir kalau nggak salah 30 ribuan begitu ya. Jadi memang we can see the graph, kemudian sekarang ini sudah sedikit menurun, tapi tentu kita tetap harus waspada gitu ya dengan kenaikan angka konfirmasi kasus yang positif di Indonesia. Ini adalah data yang kemudian diambil dari Global Situations, dibandingkan dengan beberapa negara. Bisa dilihat bahwa kenaikan kurva yang ada di negara kita di Indonesia itu cukup steep gitu ya, cukup vertical ke atas gitu. Ini juga kemudian harus dipikirkan what really happen, apa yang terjadi gitu ya. Sementara kemarin dalam penelitian, maksudnya ketika bulan Januari bahkan sebelumnya, sepertinya peningkatan kasusnya tidak sedramatis yang terakhir ini gitu. Nah, hal yang kemudian bisa dipikirkan bahwa it could be something new. Something new ini bisa terkait dengan varian yang tadi. Tapi saya juga mau balik ke basic science gitu ya. Why kemudian kita mesti ada distance, ngatur jarak dan lain-lain. Bernafas biasa kemudian bisa kemudian mengeluarkan percikan, baik itu air liur gitu ya, sampai kurang lebih sekitar 50 cm ke depan. Sementara kalau batuk tanpa masker itu bisa 1,1 cm. Again, ini slide pembuka untuk mengantar update manajemen COVID-19 ini. Dan juga yang kita ketahui bahwa pada waktu awal pandemi, kita tahu bahwa SARS-CoV-2 itu mempunyai R0 atau Basic Reproductive Number sekitar 2-3 begitu ya. Tapi yang sekarang terjadi because of Delta variant, yang kemudian kita tahu lebih transmissible, lebih gampang menular, tingkat hospitalisasi orang-orang yang membutuhkan perawatan di rumah sakit juga meningkat, maka ini yang kemudian kita hadapi sekarang ini. Ada juga yang menyebutkan bahwa Delta variant ini sangat tinggi sekali asosiasinya dengan waktu yang dibutuhkan oleh virus ini untuk inkubasi ya. Jadi kalau dulu 5-7 hari, banyak sekarang publikasi yang menyatakan sekitar 3-4 hari. So what really happened, ini kemudian yang terjadi di UK gitu ya. Jadi bisa kita lihat bahwa dari mulai Februari sampai April itu paling banyak di varian ditemukan dari whole genome sequencing adalah alpha variant atau B117 begitu ya. And then it evolves dari mulai bulan April dan seterusnya, di mana kemudian banyak ditemukan delta variant yang kemudian jadi varian yang paling banyak sekarang yang ada di United Kingdom. Ini slide yang saya ambil ketika saya share panel bersama-sama dengan Profesor Leo Yizhen. Beliau adalah director dari NIH Singapura. Ini terkait city value gitu ya. Tapi sekali lagi ketika saya menunjukkan ini, kita juga sama-sama tahu bahwa when we treat patients with COVID, we're not really treating the city value. But this is important information yang pasti ya, informasi penting untuk kita. Ini dari yang kemudian kita bisa lihat, yang warna merah itu adalah B1617.2 atau Delta variant, di mana berdasarkan data yang disampaikan dari NIH Singapura, itu nilai city value lebih rendah gitu ya, jadi sekitar di angka belasan sampai 20-an awal. And then ada satu publikasi yang dimuat di virological.com, itu terkait dengan viral infection and transmission dari Delta variant. Dan ini masih baru banget tanggal 3 Juli, jadi kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu gitu ya. Di sini bisa kita lihat bahwa memang betul city value-nya lebih rendah dibandingkan varian yang sebelumnya. But the most important thing dari dari publikasi ini adalah Delta variant itu 1000 kali times higher, lebih tinggi viral load-nya as compared ke yang wild type atau yang varian awal gitu ya. Jadi memang bisa kita lihat di sini bahwa keadaan viral load yang sangat tinggi pada pasien-pasien yang terkonfirmasi sudah dengan whole genome sequencing dan Delta variant ini memang lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien yang sebelumnya masih dengan strain yang lama. Next, WHO kemudian mengeluarkan pada tanggal 20 Juli 2021 apa yang kemudian kita kenal dengan variant of concern. Jadi kalau Prof. Dokter sekalian
pasti saya yakin sudah mengetahui ada 3 jenis varian ya. Jadi ada namanya variant of interest, yang kedua variant of concern, dan yang ketiga adalah variant of high consequence. Nah, variant of concern yang sekarang ini ada itu ada alpha, beta, gamma, dan delta. Yang kita ketahui ini harus dilakukan dengan pemeriksaan whole genome sequencing untuk mengetahui ini. It's not as simple as hanya dengan menggunakan RT-PCR saja gitu ya, tapi harus dilanjutkan dengan pemberian whole genome sequencing. Banyak juga kemudian diskusi mengenai bagaimana risiko disease severity atau berat ringannya gejala pada pasien yang delta dan lain-lain, dan kita ketahui juga banyak publikasi sudah menyampaikan bahwa disease severity pada pasien-pasien yang delta itu jauh lebih berat dibandingkan varian yang sebelumnya. Terkait dengan kriteria diagnostik, kita juga mengetahui ada yang mengenai gejala dan epidemiologis, tapi yang kemudian sekarang ini ada berdasarkan di WHO, jadi pasien dengan RT-PCR positif, hasil rapid antigen yang positif, serta memenuhi kriteria definisi kasus probable ya. Jadi ada kriteria kasus probable disertai dengan antigen yang positif, dan pasien tanpa gejala atau asimptomatik dengan hasil antigen SARS-CoV-2 yang positif dan memiliki riwayat kontak erat. Jadi ini kriteria epidemiologis dengan kasus yang probable atau terkonfirmasi. So, yang kemudian bisa dilakukan adalah pemeriksaan antigen yang ada di pojok sebelah kanan dan pemeriksaan PCR, gitu ya. Ini yang kemudian memang masih digunakan sebagai gold standard, terutama untuk RT-PCR sebagai penetapan diagnosis untuk COVID-19. Oke, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya kemudian yang ada di sini adalah Therapeutic Living Guidelines terkait disease severity yang kemudian dikeluarkan oleh WHO per tanggal 6 Juli 2021. Prof. Dokter sekalian, apa yang kemudian berbeda? Jadi yang kemudian bisa kita lihat di sini adalah terkait dengan disease severity yang ini. Di Indonesia kita masih menggunakan kriteria orang tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang gitu ya. Dimana apa yang tadi saya sebutkan itu kalau di WHO per 6 Juli 2021 masuk ke dalam kategori yang non-severe. Sementara yang severe tetap sama seperti kita, ada juga critical. Jadi kalau di sebelumnya ya banyak yang kemudian masih menggunakan orang tanpa gejala, ringan, sedang, berat dan kritis. WHO 6 Juli 2021 kemudian menggabungkan yang di bawah gejala berat menjadi non-severe, kemudian severe dan critical. Nah, ini kemudian berdasarkan parameter fisiologis ya dari pasien di mana saturasi kurang dari 90%, respiratory rate atau frekuensi nafas lebih dari 30 dan lain-lain. Nah, ini kurang lebih phase yang kemudian akan dialami pada pasien, yang kemudian sangat berkorelasi dengan disease severity yang kemudian dialami pada pasien di saat infeksi akut. Apa yang kemudian berubah karena sesuai dengan judul topik saya pada hari ini tentang update guideline tentang COVID-19 management. Jadi saya kemudian merefer ini ke standar yang dilakukan atau dipublish oleh WHO pada tanggal 6 Juli 2021. Ada banyak sekali statement yang kemudian dikeluarkan oleh WHO, baik against recommendations maupun yang strong recommendations. Yang saya mau highlight pertama kali mengenai yang strong recommendations. Jadi yang strong recommendations di sini adalah penggunaan IL-6 receptor blocker, yaitu tocilizumab, untuk pada pasien-pasien COVID-19 yang severe to critical, jadi yang berat sampai kritis. Jadi strong recommendations dari penggunaan IL-6 receptor blockers. Yang kedua adalah WHO memberikan strong recommendation dan endorsement terhadap penggunaan systemic corticosteroid daripada pasien-pasien yang berat dan kritis. Jadi sekali lagi ada dua yang strong recommendation, IL-6 blocker dan systemic corticosteroid. Oke. Mari kita ikuti apa yang kemudian ada di Indonesia setelah itu tanggal 14 Juli. 5 organisasi profesi telah melakukan revisi protokol tata laksana COVID-19. Memang di dalam protokol ini masih menggunakan untuk pedoman tata laksana dengan kriteria derajat ringan, sedang, berat, dan kritis. Ya, jadi ini kurang lebih saya yakin Prof. dan Dokter sudah membaca ini. Saya sedikit saja mereview ya, karena mungkin saya akan banyak memfokuskan diskusi saya di sini di beberapa slide selanjutnya. Jadi untuk derajat yang tanpa gejala tidak diperlukan pemberian antivirus, sementara untuk derajat ringan berdasarkan pedoman 5OP 14 Juli 2021 dapat dipertimbangkan untuk pemberian oral antivirus seperti pemberian favipiravir 200 mg 8 hari yang dosis hari pertama, dilanjutkan 2 kali 600 atau 2 kali 3 tablet di hari kedua dan seterusnya. Sementara untuk derajat sedang, sekali lagi sama ya, pemberian antivirus dapat diberikan pada pasien, baik itu yang oral, antivirus favipiravir 2 kali 8, kemudian dilanjutkan dengan
pemberian antivirus 2 kali 3 tablet ya, dari hari kedua sampai hari kelima. Sementara untuk pemberian yang IV atau remdesivir itu dapat diberikan 200 mg hari pertama, jadi loading dose, and then dilanjutkan 1 kali 100 mg pada hari kedua sampai kelima atau 2 sampai 10. Nanti saya akan diskusi mengenai timely pemberian mengenai remdesivir ini. Selanjutnya untuk COVID-19 derajat kritis tentu atau berat, kemudian yang perlu sekali dipertimbangkan terkait dengan keadaan klinis pasien. Yang kedua, kemudian kita harus melihat apakah pada pasien ini ada keluhan sesak yang memberat, disertai tentu dengan adanya gejala hipoksemia. Nah, pada pasien ini kemudian yang perlu kita lakukan pertimbangan apakah pasien ini memerlukan perawatan di high care unit atau di intensive care unit. Dan kemudian juga kita perlu melengkapi pemeriksaan laboratorium dan pencitraan. Terutama pada pasien-pasien yang usia lanjut, yang sudah memiliki penyakit komorbid, maka kemudian memang pencitraan dengan derajat pencitraan sensitivitas yang lebih tinggi tentu dapat dipikirkan pada pasien-pasien yang masuk ke dalam kategori derajat berat atau kritis untuk melihat disease progression. Yang nomor 3 mengenai suplementasi oksigen dan proning, tentu harus dapat dilakukan introduce secara lebih awal, terutama untuk proning. Suplementasi oksigen pasti juga kita sudah dilakukan sejak awal begitu ya, karena sesuai dengan kriteria yang tadi, once pasien yang masuk ke dalam derajat yang berat, di mana kebutuhan oksigennya kurang dari saturasi oksigennya kurang dari 93 atau 90%, dan suplementasi oksigen will be a pivotal treatment untuk pasien-pasien dengan kategori ini. Untuk suplementasi vitamin, sekali lagi ini sifatnya sebagai suplemen, tapi kemudian memang dapat diberikan pertimbangan untuk vitamin C, vitamin D, maupun vitamin B. Nah, untuk tromboprofilaksis berdasarkan guidelines dari Perhimpunan Hematologi dunia memang dapat dipertimbangkan untuk pemberian tromboprofilaksis gitu ya. Yang kemudian harus diperhatikan adalah pertimbangan terhadap komorbid yang ada pasien serta risiko perdarahan. Yang dapat diberikan adalah low molecular weight heparin dengan dosis bisa dimulai dari 1 kali 0,4 cc subkutan, sementara dapat juga diberikan unfractionated heparin 2 kali 5.000 unit, itu dapat diberikan juga secara subkutan. Nah, ini yang kemudian perlu dipertimbangkan pada pasien. Tentu kita harus melihat beberapa marker yang lain begitu ya, sesuai dengan kriteria yang kemudian ada dari ISTH maupun dengan pertimbangan risiko perdarahan dari IMPROVE. Next, terkait dengan disease stage dan potential therapeutic targets, di sini kemudian saya akan mengelaborasi lebih detail mengenai penggunaan antivirus, IL-6 blocker, corticosteroid, dan lain-lain. Ini kurang lebih perkembangan dari mulai pada bulan Oktober 2020 begitu ya, dengan seiringnya banyak sekali penelitian terkait dengan potensial terapi untuk COVID-19. Let's start with antivirus. Jadi pada pasien dengan COVID-19 derajat berat atau kritis, terapi selanjutnya yang kemudian dapat diberikan adalah remdesivir 200 mg IV drip. Tadi saya sudah sampaikan dosisnya. Kemudian ini memang menurut WHO, mereka kemudian menyampaikan bahwa tidak disuggest gitu ya, atau they suggest against administering remdesivir untuk usual care gitu ya, karena ini memang terkait dengan benefit sama harms dan juga terkait dengan evidence yang kemudian sekarang ini ada. But saya kemudian ingin mengajak Prof. Dokter sekalian untuk melihat apa sih semua trial-trial yang kemudian digunakan terkait dengan mungkin penetapan hal ini oleh WHO. Sebelum ada Solidarity Trial yang kemudian dipublish di New England Journal of Medicine pada Februari tanggal 11 2021, ada yang namanya ACTT-1 Trial. ACTT-1 Trial dipublish di New England Journal of Medicine pada bulan November tanggal 5 2020. Apa yang kemudian membuat ini berbeda dengan Solidarity Trial yang juga Indonesia ikuti dalamnya adalah 5 poin yang ada di bagian bawah. Pertama, terkait tujuan umum penelitian, desain penelitian, ada tidaknya grup placebo, derajat keparahan maupun inklusi standard of care yang sangat beragam. Saya memulai dari remdesivir yang berdasarkan ACTT-1 trial. Di sini kriteria inklusinya sangat-sangat rigid. Standard of care-nya lebih uniform dibandingkan dengan Solidarity Trial yang kemudian melibatkan banyak sekali negara di dunia yang kemudian memungkinkan adanya standard of care yang beragam dari satu negara ke negara yang lain. Dua hasil penelitian yang dipublish di New England Journal of Medicine terkait dengan remdesivir juga berbeda. Yang pertama memang kalau kita mau berbicara mengenai statistically significant, berdasarkan dua jurnal ini is not statistically significant terhadap pemberian remdesivir pada orang yang dapat, kelompok yang dapat remdesivir sementara yang tidak.
Sementara juga yang perlu dipahami bahwa when we talk about statistically significant, it doesn't necessarily mean it's not clinically significant. Kenapa begitu? Di ICTT-1 trial didapatkan bahwa terdapat reduksi 5-8 hari pemberian remdesivir pada angka hospitalisasi atau jumlah hari yang diperlukan pada pasien di rumah sakit berkurang 5-8 hari pada pasien yang mendapatkan remdesivir as compared atau dibandingkan dengan pasien yang tidak mendapatkan remdesivir. Tapi sekali lagi betul sekali bahwa ACTT-1 trial juga menuliskan bahwa it's not statistically significant. Tapi kemudian dari sini saya rasa kemudian as a clinician dan scientist, we need more research gitu ya, yang lebih uniform, yang juga sama desain penelitiannya, memastikan adanya placebo arm pada trialnya untuk kemudian dapat melihat efikasi penggunaan remdesivir, terutama pada pasien-pasien COVID-19. Let's move forward terkait dengan pemberian selanjutnya, yaitu pemberian anti-IL-6 atau IL-6 blocker seperti tocilizumab. Tocilizumab ini dapat diberikan dengan dosis 8 mg per kilogram berat badan dengan maksimum 800 mg. Dosis yang tersedia, sepemahaman saya di kita ada dua sediaan, ada yang 200 sampai 400. Berdasarkan Therapeutic Living Guidelines WHO 6 Juli 2021, di situ disebutkan bahwa they recommend pemberian IL-6 receptor blockers, yaitu tocilizumab untuk severe critical COVID-19. But when to give? Pertama adalah we need to also consider to give dexamethasone. Jadi dexamethasone harus juga kemudian diintroduce dulu pada pasien and then dimonitor keadaan umum pasien, apakah pasien kemudian keadaan umumnya menjadi lebih tidak baik, kebutuhan oksigen jadi lebih tinggi atau tidak. And then ada juga parameter yang digunakan untuk kemudian kita mempertimbangkan pemberian IL-6 blockers, yaitu pertama yaitu hasil pemeriksaan IL-6 lebih dari 40 serta CRP lebih dari 75. Tapi one thing for sure before we give IL-6 atau IL-6 blocker adalah untuk menyingkirkan adanya infeksi sekunder, terutama dari pemeriksaan prokalsitonin. Jadi pastikan juga kita memeriksakan prokalsitonin sebagai salah satu marker yang dapat mendukung kita dalam menetapkan terapi apakah kita perlu memberikan IL-6 blocker pada pasien. And then let's move forward terhadap pemberian corticosteroid sistemik. Di sini corticosteroid systemic atau dexamethasone 6 mg per hari juga mendapatkan strong recommendations dari WHO per 6 Juli 2021. Ini berdasarkan trial dari recovery, di mana pemberian corticosteroid ini kemudian dapat juga diberikan dalam bentuk yang lain, misalnya prednisone atau methylprednisolone, di mana waktu yang dapat diberikan berdasarkan recovery trial itu sampai 7 hari, tapi ada juga beberapa trial yang kemudian dapat dilanjutkan sampai hari ke-10. Ini kurang lebih tentang mechanism of actions dari IL-6 blocker gitu ya, atau tocilizumab seperti yang tadi saya diskusikan. Tentu banyak sekali juga obat-obat seperti baricitinib untuk JAK yang kemudian sekarang ini banyak didiskusikan terhadap penggunaannya pada pasien-pasien severe COVID-19. Nah, ini adalah satu meta-analisis yang kemudian dipublish pada tanggal 6 Juli 2021 di JAMA terkait dengan penggunaan IL-6 antagonis terkait pada pasien-pasien yang kemudian dilakukan perawatan terhadap mortalitas. Apa kesimpulannya? Pertama, dari 27 randomized trial yang kemudian mengikut sertakan 10.930, didapatkan bahwa administration dari IL-6 compared terhadap pasien-pasien yang mendapatkan usual care atau placebo, itu kemudian menurunkan 28 hari all cause mortality pada pasien-pasien yang dilakukan perawatan dengan COVID-19. Jadi ini yang kemudian kita ketahui berdasarkan hasil meta-analisis 6 Juli 2021 yang dipublish di JAMA. Bagaimana dengan penggunaan antibiotika pada COVID-19? Again, antibiotika bukan merupakan pengobatan rutin pada COVID-19. Sekali lagi, ini salah satu very nice artikel yang dipublish di JAMA terkait dengan penggunaan oral azithromycin versus placebo pada pasien-pasien yang outpatients. Jadi di sini berdasarkan hasilnya, there's no significant difference pada pasien-pasien yang mendapatkan azithromycin dibandingkan dengan pasien-pasien yang mendapatkan placebo terhadap outcome dari perawatan. Jadi kemudian sebenarnya penggunaan ini berdasarkan jurnal ini sebenarnya tidak begitu disarankan ya, jadi karena memang bukan pengobatan rutin pada COVID-19. Pemberian antibiotika kemarin senior dan guru saya Dr. Erni juga menyampaikan mengenai penggunaan antibiotika yang rasional pada COVID-19. Jadi pertama, pastikan dulu ada bukti infeksi sekunder, dari mulai pemeriksaan leukosit, bagaimana pemeriksaan hitung jenis, CRP, prokalsitonin, dan lain-lain, untuk kemudian
dijadikan sebagai panduan kita untuk pemberian antibiotika gitu ya. Demikian juga anti jamur, there's no empirical therapy untuk anti jamur. Jadi sebaiknya kemudian kita mendapatkan evidence dulu untuk kemudian pemberian anti jamur juga pada pasien. Bagaimana dengan terapi plasma konvalesen? Ini sempat jadi salah satu trending topik gitu ya kalau kata anak zaman sekarang di Indonesia terkait dengan pemberian plasma konvalesen pada pasien-pasien dengan COVID-19 severe pneumonia. Tapi berdasarkan apa yang kemudian dipublish di New England Journal of Medicine, di sini kita bisa lihat bahwa no significant difference yang kemudian diobservasi terhadap clinical status maupun overall mortality dari pasien yang mendapatkan plasma konvalesen dibandingkan yang mendapatkan placebo. Di sini p-value-nya terhadap primary outcome 30 hari itu 0,396, jadi tidak bermakna secara statistik. Cochrane kemudian juga mengeluarkan systematic review, and it is very nice conclusion. Di sini dibilang bahwa the evidence terhadap plasma convalescent treatment in individuals with moderate to severe disease does not reduce mortality. Again, does not reduce mortality and has little to no impact terhadap clinical improvement. Tapi saya yakin diskusi mungkin akan berkembang di luar sana begitu ya, karena mungkin ada prof dan dokter yang juga berpengalaman memberikan plasma konvalesen dan ada beberapa pasien yang kemudian respons. Tapi sekali lagi berdasarkan apa yang kemudian sedikit yang saya baca di jurnal maupun yang ada di Cochrane di systematic review memang menuliskan bahwa there's no significant evidence gitu ya, walaupun memang betul berdasarkan pengalaman ada juga beberapa pasien saya yang kemudian memang terlihat ada improvement gitu ya. Tapi sekali lagi penelitian tentu harus menjadi dasar yang penting. Pemberian IVIG pada pasien berdasarkan pedoman 5OP, statement yang pertama, we don't have enough evidence, jadi belum ada data yang cukup. Kalau misalnya kemudian diberikan, akan diberikan pada kasus yang derajat berat saja, di mana dapat diberikan dengan dosis 0,3 sampai 0,5 gram per kilogram berat badan selama 3 sampai 5 hari berturut-turut. Berdasarkan apa yang kemudian saya dapatkan di Jurnal International Immunopharmacology, didapatkan bahwa pemberian IVIG itu did not support beneficial effects ya, gitu. Tapi kemudian memang diperlukan studi yang lebih banyak lagi dengan sampel size yang lebih tinggi, yang lebih banyak. Di sini sampel size-nya hanya 52 yang masuk di IVIG gitu ya. Terhadap tentu bagaimana outcome perawatan di ICU maupun outcome perawatan di rumah sakit secara keseluruhan. Walaupun kemudian memang kita tahu bahwa pemberian IVIG pada fase yang pada early introduction pada fase-fase yang dengan derajat berat berdasarkan jurnal ini mungkin dapat memberikan efikasi yang cukup baik. Sesuai dengan judul pada topik besar kita pada siang hari ini tentang pemberian N-acetylcysteine pada pasien-pasien COVID-19, this is the evidence bahwa potential benefit dari N-acetylcysteine itu kemudian dapat dipikirkan baik itu dari extracellular terhadap ROS radicals maupun terhadap efek-efek antioksidan yang diberikan dari penggunaan N-acetylcysteine. Pengalaman pada pasien-pasien yang kemudian diberikan N-acetylcysteine tentu juga sudah kita alami sebelum pandemi, yaitu ketika kita menata laksana pasien dengan pneumonia yang disertai dengan keluhan sesak nafas maupun pada pasien-pasien dengan acute respiratory distress syndrome atau ARDS. Nah, di sini pemberian dosis tinggi juga kemudian dapat dipikirkan pada pasien-pasien dengan pneumonia sampai kemudian pada pasien ARDS terkait dengan penggunaan N-acetylcysteine. Nah, ini adalah salah satu paper yang nanti pasti saya yakin pembicara kedua, senior saya, Dr. Gurmeet Singh, nanti akan membicarakan tentang penggunaan N-acetylcysteine secara lebih detail, tapi berdasarkan apa yang saya temukan di sini bahwa NEC berdasarkan penelitian ini cukup beneficial terhadap pasien-pasien sekali lagi yang masuk ke ICU, tentu pada pasien-pasien dengan ARDS. Bagaimana tata laksana adjuvan? Nah, saya yakin ini salah satu slide yang ditunggu-tunggu gitu ya, terkait dengan kontroversi pemberian ivermectin. Jadi sekali lagi dari WHO berdasarkan living guidelines, they don't recommend to use ivermectin di luar dari konteks clinical trial gitu ya. Sementara Badan POM juga sudah mengeluarkan statement tentang ini. Bagaimana tentang penggunaan ivermectin untuk COVID-19? Berdasarkan penelitian dari Kelly et al, inhibisi in vitro untuk replikasi SARS-CoV-2 memang ada, tapi dosis yang efektif kita masih belum tahu. Konsentrasi efektif lebih dari 35 kali lebih tinggi dibanding plasma dan lain-lain. Saya rasa diskusi ini tentu akan terus bergulir begitu ya. Tapi yang kemudian saya ingin angkat adalah
when we look at the ketika kita melihat publikasi gitu ya seperti yang ada di meta-analisis yang dipublish oleh Hill baru-baru ini gitu ya. Di sini kemudian mereka mengambil atau penulis mengambil beberapa jurnal. Tapi when we look at the data, it's not just simply look at the forest plot saja. Tapi saran saya kemudian kita melihat jurnal-jurnal yang kemudian diambil di sini. Selain tentu melihat heterogeneity ya dari meta-analisis ini, tapi ternyata dari jurnal yang kemudian diambil di sini ada yang sudah di peer review baru ada 3. Sementara yang 2 itu masih preprint dan banyak yang masih unpublished. So jadi we need to very careful untuk kemudian membaca ini. Kalau memang kita punya waktu yang cukup banyak, saran saya kemudian kita bisa ambil waktu untuk melihat jurnal-jurnal yang kemudian digunakan oleh sang penulis pada meta-analisis ini, apakah memang kredibel atau tidak gitu ya. Jadi sekali lagi terkait dengan penggunaan ivermectin, there's a lot of study yang kemudian di-withdrawn terkait dengan ethical concern ya, termasuk dengan jurnal yang tadi saya sampaikan. Saya rasa demikian presentasi saya pada siang hari ini. Saya berharap masukan diskusi dan saya juga berharap bisa belajar lebih banyak dari Prof dan Dokter sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Erik, presentasinya sangat jelas dok dan